Hyundai Creta. Halo Sobat Auto, balik lagi bareng di Sultan Auto Indonesia dan kali ini sudah ada di depan Hyundai Creta. Nah ini yang nggak sabar, banyak banget netizen yang nunggu-nunggu Hyundai Creta. Sebenarnya apa sih Hyundai Creta ini? Mungkin kalau orang nggak tahu Hyundai Creta, oh mungkin Hyundai bikin kereta apa gimana ya? Ternyata enggak. Hyundai Creta ini awalnya sudah diproduksi generasi pertama dan pertama dipasarkan di India. Lalu saat ini sudah generasi kedua, diperbaharui grillnya, dan grillnya ini adalah spesial made in Indonesia. Ini hasil kolaborasi orang Indonesia. Grillnya yang fenomenal itu ya, yang kalau dari jauh kelihatannya hitam semua, tapi kalau di RL nyala ini jadi terang warna putih. Waduh. Lalu kereta generasi kedua ini mulai dipasarkan di Indonesia dan spesialnya kereta menjadi salah satu mobil yang diproduksi pertama kali di pabrik Hyundai yang pertama dan terbesar di daerah di Cikarang, yaitu adalah ini, Hyundai Creta. Singkat ceritanya seperti itu ya. Jadi memang Hyundai ini pertama kali sudah ada di India, lalu sekarang masuk ke pasar Indonesia. Hyundai Creta sendiri menggunakan mesin 1500 cc yang sama digunakan oleh Kia Sonet. Wah, kok Kia Sonet? Kenapa sama ya? Hyundai sama Kia gimana? Buat teman-teman yang nggak tahu, perusahaan produsen motor Kia itu pada tahun 98 dibeli sama Hyundai Motor Company. Jadi asetnya kurang lebih sekitar 30-40% saham Kia itu punyanya Hyundai. Nah, jadi ya wajar aja kalau mereka itu saling berkolaborasi, saling mengisi, menutupi kekosongan yang ada. Oke, langsung aja kita lihat kereta ini di depan. Hyundai Creta tampilannya bener-bener eye-catching banget ya. Gue ketika ngelihat depannya ini langsung naksir banget. Apalagi tagline-nya dari Indonesia untuk Indonesia. Wow gitu ya. Dari Indonesia untuk Indonesia. Dan kereta ini ada 4 tipe. Yang pertama aktif, yang kedua tipe Prime, yang ketiga tipe Trend, dan yang kelima Style. Dan tipe tertinggi yang ada di sini ada tipenya Prime dual tone, warna hitam dan warna merah. Kita langsung ke bagian depannya. Ini yang membuat gua terkesima banget ya, itu tampilan lampu ini yang mantep banget. Ini juga udah full LED, apalagi grill depannya yang tadi gua bilang fenomenal ya. Ini kelihatannya semua hitam sampai logonya hitam, tapi kalau di RL nyala ini langsung jadi warna putih. Perpaduan dua warnanya silver dan merah bikinnya tambah maco, ditambah list merahnya lagi yang jadi gimana gitu ya. Mesinnya kereta sendiri dibekali 1500 cc EVT ya. Kalau namanya bukan CVT tapi EVT, pakai I. Geser lagi ke kanan. Nah, ini bannya menggunakan ban ring 17 ya. Ini juga yang bikin kenapa gua kalau ngeliat mobil itu selalu gue ngeliat dari bannya ya. Jadi bannya dari jauh itu udah kelihatan udah gede banget. Apalagi bentuknya yang dua warna kayak gini, terus kayak shape gitu ya, kayak potongan-potongan kayak pisau lagi mau ngiris. Menurut gua bannya ini udah merupakan enak banget lah, eye-catching banget kelihatannya. Dari samping ini udah otomatis semua, udah otomatis ya. Mobil dengan harga segini dari track segala macem, terus juga ada tanda seru di spion ini yang buat nandain sensor kalau di sebelah kanan tuh ada mobil. Itu salah satu termasuk fitur dan teknologinya yang ada di kereta ini. Kunci juga udah keyless, udah tinggal dipencet. Wah, kebuka. Wih. Depan samping yang oke banget ya. Terus dia juga nggak terlalu, body kitnya nggak terlalu yang membleh banget. Menurut gue ini udah cukup ya. Dia begini malah terlihat tinggi dan nggak yang terlalu terlihat ceper banget. Nah, balik lagi ke tampilan belakangnya ini yang aduh, kok gue bingung ya. Ini kalau dibilang ngelihat model shape lampunya, suka nggak suka, mau nggak mau ya. Jadi kalau menurut gue dia itu revolusioner, oke, dan juga dia nggak takut sama perubahan. Gue ibaratnya gue punya konsep bagus, gue punya lampu yang
aneh daripada yang lain. Pokoknya beda banget lah ya. Bayangin aja dia nyambung ke sini. Gua kira ini nyambung ya. Ternyata dia nyambung satu, pisah. Ini body, ini lagi lampu, terus ini kecil. Cuman kalau dari jauh dan lampu ini menyala, itu kelihatannya bagus. Nah itu dia nggak takut buat bikin hal yang aneh, karena ya dia menawarkan memang futuristik dan ya lu suka oke, enggak ya udah, ibaratnya tuh begitu ya. Karena depannya yang menurut gua tadi udah bener-bener cakep banget ya, gue suka banget sama depannya, ditambah yang belakang kayak gini ya oke lah, nggak masalah. Lagi-lagi buat tampilan belakang, grillnya ini lubangnya nggak asli ya, lubang-lubangan ya, memang karena ini memang bukan diperuntukkan bener-bener mobil sport banget, enggak ya. Ini juga aksennya body kitnya bagus, sensor juga udah ada 3, 1, 2, 3. Ini ada lampu mundurnya, masih pakai hologram, belum LED. Terus ada tulisan kereta. Untuk pintunya nggak pakai cekokan ya, cuman sentuh aja, tapi belum otomatis, masih manual. Cuman ya halus, kayaknya gue cukup deh. Coba ya. Cukup men, dengan ukuran sebesar gua, berat 120 kg itu cukup, udah aman. Dalam sini ada ban serep. Terus kalau ini misalnya kurang luas, ini bisa lebih luas lagi. Dari speaker juga ini udah sampai baris ketiga ya. Baris ketiga udah ada speakernya, cuma satu sebelah kanan, Bose. Di bagasinya loh, bukan baris ketiga ya, di bagasinya ada speaker satu. Lagi-lagi speakernya dari Bose sini, sama ada chargeran juga di sini. Entah buat apa ya, mungkin bisa dibuat nyetrika juga ya. Karena bagasi nggak ada yang duduk di sini, tapi ada soket 12 volt 180 watt. Oke. Kita langsung lihat dalamnya. Oke. Ya, ini gue udah di dalam kabinnya. Duduk di sini rasanya udah pas banget, lagi-lagi leher gue tersangga dengan baik, nggak usah dinaik-naikin. Tempat duduknya juga udah enak banget. Di sini atasnya ya masih ada sisa. Lutut juga masih lumayan. Tinggi gue yang 169 cm, 5 cm, hampir 170. Masih aman, dengan tubuh sebesarnya juga masih aman duduk di sini. Sebelah kanan kita langsung dikasih sajian spesial, suaranya dari Bose, pas banget di sini ya. Jadi 1, 2, 3, 4. Tambah Twitter lagi di sana, ditambah di belakang. Wih, lagi-lagi jok depan. Ini yang gue suka ya, semua udah standarnya Hyundai itu plastik belakangnya gini, udah keren. Jadi yang keras ya, nggak yang masuk-masuk ke dalam, nembus-nembus. Jadi kalau ada orang duduk dorong-dorong nih, yang depan tuh nggak berasa ya. Ini juga ada kisi-kisi AC di tengah sini, sama USB juga. Ada sandaran tangannya dan bisa naruh botol lagi 2 di sini. Cuman kalau buat tiga orang dengan ukuran tubuh gua kayaknya nggak cukup ya duduk sini. Ini mungkin cuma bisa berdua doang. Tapi ini disediain buat 3 orang, satu lagi di tengah. Ini udah panoramic sunroof ya. Jadi lu sepanjang perjalanan tuh begini sambil mandang masa depan lagi. Emang mobil zaman sekarang kalau nggak ada sunroofnya kayaknya gimana gitu ya. Terus ini ada buat baca buku ya, sama buat nyantolin segala sesuatu di sini. Bisa gantung topi, gantung baju pun bisa ya. Ada buat lampu baca dan segala macem. Tekstur atasnya dia nggak sehalus yang kayak tadi Staria, tapi ini udah lumayan. Seatbelt juga, Isofix juga ya, standarnya dengan mobil harga segini gua rasa untuk kabin penumpang ini udah lebih dari cukup. Sekarang kita ke depan. Nah, saya udah bisa langsung masuk ke depan sini. Waduh, nah ini dia. First impressionnya masuk ke sini. Ini ngasih tampilan kita yang bener-bener menurut gua udah di luar, maksudnya di luar dari kelasnya yang biasanya kita lihat bentuk-bentuknya ini. Ini kita udah dikasih yang beda ya, jadi bikin kita nggak ngebosenin lah. Gimana sih namanya, meningkatkan driver experience atau apa ya. Begitulah tampilan dashboardnya, simple. Layar multimedianya 8 inci, ini udah gede banget, apalagi di tengah sini ya. Ini sekarang tadi Hyundai ini memang udah modelnya sekarang pakainya layar LCD TFT semua. Jadi kalau dalam keadaan mati gini gue nggak bisa lihat detail, hanya cuman kelihatan bunderan sama mobilnya buka pintu kiri, buka pintu kanan.
Tampilannya seperti itu, teknologi udah ada semua di sini ya. Ada cruise mode juga dan install assist juga udah lengkap ya. Yang jelas sudah engine start stop engine-nya udah tinggal pencet juga, kunci juga udah keyless, udah pasti. Terus Matic-nya ini tampilannya wah keren banget ya. Dia out of the box banget nih, udah bener-bener kayak pesawat yang kereta pakai tuas, dan juga cuman hanya kereta yang menyediakan varian manual 6 speed. Manualnya 6 speed ya. Matic-nya juga 6 speed kecepatan. Ini di tiap jok dia punya pendingin. Jadi kalau lu panas masih gerah juga, ini dari jok ini dia bisa ngeluarin hawa dingin ya, hawa dingin dalam joknya. Terus kamera parkir juga ada. Mode drive-nya juga ada 4, Eco, Smart, Sport, dan Comfort ya. Udah ada 4, tinggal digoyang-goyang aja pindah kanan kiri. Parkirnya juga udah elektrik ya, udah tinggal diangkat, diginiin aja. Terus juga udah ada auto hold-nya, udah wireless charging juga. Materialnya juga plastiknya bukan yang plastik ringkih ya, ini plastik tebel semua. Ini bentuknya tengah, cocok banget buat naruh segala macam. Dan yang spesialnya di sini ada SOS. Kenapa ada SOS? Karena untuk varian kereta itu bisa nyambung ke aplikasi Hyundai-nya, dan kalau kita pencet SOS ini itu nanti dia bisa mendeteksi lokasi kita. Jadi misalnya kalau teman-teman amit-amit misalnya kecelakaan, nggak usah ngomong kecelakaan lah, tersesat di dalam hutan gitu ya, pokoknya di jalan nggak tahu kenapa-napa, mobilnya trouble ataupun dalam keadaan yang bahaya, urgent, tinggal dipencet aja SOS ini, lalu nanti akan tersambung ke Hyundai Center, dan di sini ada speaker kecil. Nanti mereka yang akan ngomong ke kita, halo, dengan Mas Boges di sini ada bisa saya bantu. Wah keren banget ya. Ini ada lampu baca juga. Terus ini buat ini ya, buat panoramic sunroofnya. AC-nya juga udah digital. Lampu hazard itu juga pencet-pencetannya sekarang udah soft semua ya, nggak kayak mobilnya masih tak cetuk, sekarang udah soft. Dan yang gue suka lagi di sini kisi-kisi AC-nya bentuknya memang aerodinamis sih. Orangnya biasanya bulat ya, tapi dia lonjong. Asik lah, di depan juga pas banget ke sini. Apalagi setirnya ya, yang dibilang gede nggak gede banget. Jadi dia tengahnya itu imut bentuknya, cuman atasnya ada space kita buat, biasanya kan orang Indonesia kalau nyupir begini-begini ya. Terus tampilan sininya juga dia nggak di sini, posisinya nggak yang bener nempel di sini ya, tapi di sebelah sini. Lebih enak juga untuk dioperasionalin dan segala macam. USB ada 2, kabel 12 volt 180 watt juga ada. Buat isi bagasi sih juga, buat isi barang-barang sih juga ada. Intinya Hyundai Creta ini memang menurut gua spesial banget dan menjadi musuh buat mobil-mobil sekelasnya dan buat kompetitor yang jelas. Oke, itu first impression gue tentang Hyundai Creta dari Indonesia untuk Indonesia ya. Jadi di sini memang banyak tipenya, tapi secara singkat aja gue kasih tahu bahwa tipe teratas, tipe Prime ini yang sudah ada namanya Hyundai Smart Sense ya. Hyundai Smart Sense yang isinya teknologinya lane assist dan kawan-kawan lah, itu adanya di sebelah sini ya tuh. Itu dari Hyundai Smart Sense itu cuman ada di tipe Prime aja. Di bawahnya tipe Style itu nggak ada Hyundai Smart Sense, tapi untuk Hill Assist dan kawan-kawan ya yang basicnya itu sudah lengkap semua lah, ABS dan lain segala macam. Dan untuk audionya tipe Style dan Prime sudah dilengkapi dengan Bose, audio dari Bose, tapi untuk di bawahnya lagi cuman ada 6 speaker, dan yang paling bawah aktif itu paling minim banget ya speknya. Speakernya aja juga cuma 4 dan biasa. Tapi untuk dasar-dasar basic-basicnya seperti ABS dan lain semuanya itu semua tipe sudah ada. Dan yang paling menarik lagi perbedaan itu adalah sunroofnya. Jadi yang ada sunroof panoramik, kaca yang bisa dibuka begitu dulu di atasnya ya. Itu cuma ada di tipe Prime. Nah, satu lagi yang lupa mau gue kasih tahu, spesial di Hyundai Creta ini karena memang dibuat di Indonesia, consumer bisa mendesain my own kereta ya. Jadi bisa memilih beberapa desainnya sporty, dari gear shiftnya, terus panoramic sunroof bisa dikombinasikan, terus steeringnya juga, apalagi ya, terus tampilan ban, terus perbedaan di body kitnya,
terus sound, kenyamanan yang premium seperti AC di jok dan lain segala macam, itu bisa dipilih sendiri, disesuaikan dengan karakteristik yang kamu suka. Jadi kalau lu pengen tampilan luarnya kayak premium, kayak yang tipe prime tapi dalamnya yang biasa aja, bisa. Mau yang luarnya biasa aja, dalamnya yang spesial juga bisa. Jadi semua itu bisa dikombinasikan. Caranya gampang, tinggal klik aja web di bawah sini, di website Hyundai-nya, dan kamu bisa pilih, tentukan mana varian yang menurut kamu cocok. Oke, mungkin itu sekilas dari gua tentang Hyundai Creta first impression-nya. Untuk harga dan detailnya nanti akan gua tulis di deskripsi di bawah ini, dan gua kasih kontak marketingnya. Main-main lah ke dealer Hyundai di Bintaro ini, baru banget grand opening, dan di sini banyak unit-unit spesial buat kamu. Tapi di Hyundai Creta ini semua udah dikasih spesial buat kita. Itulah yang bikin kenapa Hyundai Creta jadi spesial, karena memang spesifikasi yang bener-bener beda dari mobil yang lain. Ya buat kelas SUV, walaupun kelihatannya agak kecil, mini SUV atau SUV lah ya, kita sebut SUV ini, menurut gue worth it banget sih Hyundai Creta.